Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat, tanggal 25 Juli 2025. Biasanya di hari Jumat itu saya tidak langsung membuat After Market Close ya. Tidak perlu terburu-buru karena ada hari Sabtu, ada hari Minggu juga. Tapi karena besok kita ada workshop Trading as Business, maka saya rasa oke deh, ini perlu dilihat marketnya supaya besok kalau ada yang bertanya saya tidak ini ya sudah lihat data gitu. Jadi pertanyaannya mengefisienkan waktu dan nggak perlu lagi lihat-lihat karena sudah dibahas. Oke, hari ini Bapak Ibu ada dua alert energi Mega Persada dan BRPT. Saya tidak tahu apa sentimen kedua saham ini, tapi dia muncul alertnya. Nanti akan kita lihat juga di rekomnya dan yang lain-lainnya di screening saham. Kalau kita baca berita, kalau kita lihat regional, umumnya melemah ya Bapak Ibu. Karena kalau kita nonton juga dari analis itu mengatakan ini mungkin ada sentimen profit taking. Ya kan menjelang 1 Agustus ya finalnya. Sekarang kan kejar-kejaran nih apakah sepakat atau tidak. Donald Trump katanya udah sepakat, bisa aja dia ubah sesuka-suka dia. Deadline-nya ada tanggal 1 juga bisa diubah oleh dia ya 1 Agustus. Tapi market sudah mungkin mengantisipasi karena kan ini kenaikan nih. Udah naik ya, ideologi market adalah profit taking. Jadi tidak salah kalau ada yang ngambil profit taking juga dan kita siap-siap juga ya Bapak Ibu. Oke, ada timnas hari ini, itu yang penyebabnya ada after market close juga. Saya akan buat cepat di after market close-nya, mudah-mudahan kita sempat nonton. Tadi barusan saya nonton Vietnam sama Filipina ya di video, di online, itu tadi 2-1 skornya. Nanti kita akan nonton ini. Ini juga hari ini kita ada weekly stock analysis. Bapak Ibu bisa bisa voting, pilih saham-saham nanti kita akan tunjukkan di situ ya. Baik, ini dia trading snapshotnya, Bapak Ibu cukup galau. Ini ada aksi profit taking, dia angkat lagi. Memang sementara ini yang bisa dipegang adalah pernyataan dari Donald Trump, batasnya adalah 1 Agustus. Selain itu, saya rasa sentimennya tidak ada. Semua market tertuju dengan kebijakan deal atau no deal ini. Negosiasi. Lalu kita lihatlah bagaimana Amerika full power kalau sudah selesai dengan lain perang lawan Cina. Dia tinggal menghadapi Cina aja, yang lain Indonesia sudah bisa didealkan, sepakati dan yang lain-lainnya. Jadi ini Bapak Ibu datanya dari RTI, saya ambil dia ditutup posisi 0,17 ya. Lihat ini bagaimana dia terakhirnya pre-closingnya tidak ada tanda apa-apa ya. Tarik banting nggak flat saja, dia sedikit saja dan ada net sale-nya 43,92. Total value-nya turnover-nya adalah 12,21 triliun. Ini mungkin ya rata-rata karena ada yang jual, volumenya meningkat, ada yang beli, volumenya meningkat, ada yang jual, volumenya meningkat, ada yang naik karena setiap ada yang jual yang balik dan dia bolak-balik saja ya. Jadi ini memang perpindahan tangan namanya turnover. Oke ya, finansial pendorongnya, basic material dan infrastruktur, Bapak Ibu. Di sini kita lihat BRPT net buy paling banyak, BBRI juga, BBRI di bawah 100 miliar, tidak terlalu signifikan. Jadi Bank Mandiri banyak net sell. Jadi memang kalau kita lihat, ya asingnya tidak terlalu signifikan juga, cuma net sell 43 miliar ya. Oke, nanti kita akan cepat saja ya Bapak Ibu. Ini ada alertnya Energi dan BRPT. Jadi dia tadi energi jam 10:15 season 1, BRPT season 2 ini saya tidak tahu apakah bagus enggak sebelum dianalisa ya Bapak Ibu, kita harus analisa dulu. Cuma nanti karena mau nonton timnas kita akan cepat saja. Telegram bot alert ini terkirim melalui Telegram bot. Link Telegram botnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu, tadi masih ada yang nanya cara join botnya bagaimana. Bapak Ibu ke deskripsi video, di situ ada linknya, aksesnya di situ, nanti langsung join ya. Atau pakai Google Lens scan QR ini ya. Ini ada scan QR. Telegram channelnya untuk diskusi, Bapak Ibu bisa juga join diskusinya. Tadi ada lihat beberapa, cuman saya nanti akan kirim disclaimer-nya dulu. Karena saya tidak mau ada orang yang join grup, tapi dia nyepam ya. Dia berapa kali terakhir saya buka, banyak orang yang mulai scam, mulai menipu gitu ya. Oke, website dan sosial media silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back Bapak Ibu. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi.
Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham apapun, dan jangan percaya analisa saya 100%. Jangan percaya robot 100%. Bapak Ibu, ya, nanti jadikan saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion. Ya, jangan percaya juga, karena saya kan cari duit juga. Jadi, saya juga nggak tahu, karena belum kejadian ya gitu. Jadi, saya analisa, lalu saya pertama analisa, misalnya analisa, terus analisa buat trading plan. Setelah trading plan, lakukan analisa money management. Ini juga belum tentu profit ya. Jadi, apalagi kalau nggak pakai analisa, wah, resiko yang terbesar. Jadi disclaimer on ya Bapak Ibu, tire trade at your own, resiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management setelah menganalisa. Ya. Jadi analisa itu langkah awal aja, belum tentu profit juga. Trading plan dan money management langkah berikutnya. Itu pun juga belum tentu profit juga ya di pasar saham. Jadi ada disclaimernya. Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu. Oke. Untuk weekly stock voting, Bapak Ibu silakan ke Telegram channelnya. Linknya nanti saya masukkan di deskripsi video. Kita ada Adaro, ASI, BRIS, BMTR, Dewa, DSNG. Ini ada tutorialnya ya. ESA, INKP, Saratoga, dan TOWER. TOWER juga saya sudah masuk, Saratoga sudah masuk, ESA sudah masuk. Wah, ini banyak yang saya masuk nih. Enak nih, Adaro masuk, ASI yang belum. Ya, jadi umumnya karena ini sudah masuk di tutorial ya, ini bottoming segala macam. Silakan Bapak Ibu vote, nanti kita akan bikin analisanya di hari Minggu karena Sabtu kita ada kelas ya. Oke, ini informasinya. Insya Allah kita bertemu besok. Tadi saya sudah hubungi ruangan, sudah siap, listrik sudah terpasang, apalagi konsumsi katanya ready Pak. Mudah-mudahan kita tidak ada kendala. Apalagi ya, udah siap lah Bapak Ibu. Jangan lupa besok datang tepat waktu. Kenapa? Materinya banyak sekali, dibaca materinya sebaik-baiknya. Supaya apa di kelas tuh optimal ya, nggak ngeri tanya sebanyak-banyaknya. Mungkin ketemu ya. Jadi kita besok akan menyusun bagaimana kita belajar membuat trading plan dan eksekusinya lah, banyak lah ya. Ini untuk batch 40 Bapak Ibu. Bab 1 juga sudah close, bukan close, sudah full. Ya, ini kenapa tadi saya cek, memang idealnya 9 ya. Kenapa ada ini? Karena ada yang bawa anak gitu. Kalau dipisahkan nggak enak suruh. Jadi ya udahlah kita masukkan saja. Ada yang titipan batch sebelumnya, Pak, anak saya pengen ikut, boleh nggak? Ya, masih mahasiswa. Oke, masuk. Gitu. Jadi memang akhirnya full. Ini full lah ya, Bapak Ibu. Ya cukup lah ya, nanti mudah-mudahan bermanfaat lah ilmunya ya. Ada yang teman sekantor gitu loh. Jadi dari mulut ke mulut juga. Oke ya. Besok jam 8 kita mulai. Jangan telat karena saya biasanya jam 8 langsung mulai. Jadi ketinggalan lah. Oke, untuk level advance sudah dibuka Bapak Ibu. Besok akan saya tawarkan resmi. Pendaftaran sudah ada juga ya. Tinggal batch 18 ini tinggal 1, tinggal 2. Batch 19 masih ada beberapa. Nanti kita akan tawarkan besok di kelas ya. Mungkin Bapak Ibu yang mau level advance bisa besok di kelasnya, atau yang sudah alumni bisa langsung kontak saya. Masih ada lah saya rasa ya. Setelah itu kita break, round berikutnya baru kita lakukan di kuartal berikutnya ya. Oke, Timnas jangan lupa nanti nonton dan mudah-mudahan menang. Baik, kita pindah ke Telegram botnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, lagi-lagi jangan lupa ketik help. Tadi ada yang bertanya, Pak, itu yang rekom itu isinya apa? Nanti kita jelasinnya. Itu saya sudah jelasin berulang-ulang. Ya, tapi mungkin ada yang kelewatan. Nah, jangan lupa juga tutorial, lagi-lagi. Nonton tutorial, karena misalnya ada PWS, ada rekom di PWS, itu harus ditonton tutorialnya. Ya. Sekarang kita cek tutorial. Ini Bapak Ibu bisa tonton dulu di sini, walaupun tidak semuanya ada, tapi lumayan lah, cukup lah. Misalnya volume price analysis tentu tidak semuanya ada ya, karena memang butuh waktu 1 hari di kelas untuk mengajarkan, atau tutorial trading plan ada di sini. Cuman ya tidak lengkap karena harus diajarkan dari awal sampai akhir. Cuman ya lumayan lah, kalau belum bisa ketemu saya, bisa gunakan dulu tutorial trading plan, itu sangat logik harusnya. Oke ya. Nah, kita akan mulai after market close. Langkah pertama yang kita lakukan, Bapak Ibu bisa ikutin step by stepnya, lakukan practice make perfect, dan
kalaupun saya sampaikan sesuatu itu berdasarkan data ya. Kalau dia tidak logik, agak aneh, jangan diterima. Gitu. Tapi harusnya nanti pendekatan yang dilakukan adalah berdasarkan volume price analysis. Ya. Volume price analysis. Jadi Bapak Ibu kalau berharap akan ada berbicara tentang mungkin saham dengan siklus bulan dan bintang, tidak akan ada, atau bicara tentang top 5 broker, tidak akan ada ya. Jadi volume, price, analysis, dan kita akan coba wake off. Cuman kalau di aftermarket close kita tidak detail di wake off-nya ya. Oke, itu langkah pertama yang kita lakukan. Bapak Ibu tinggal ikutin saja. Jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya sambil mendengarkan. Bapak Ibu coba praktekkan ya. Jadi ketik alert. Itu langkah pertamanya untuk mengecek. Ya, mengecek apa saja dari big data analysis ini ya. Big data analysis itu dia pakai data. Dia keluarnya ada sekuensialnya. Bisa saja energi ini pagi-pagi keluar alert, sorenya diguyur, gitu. Kalau berdasarkan logika, kalau BRPT keluarnya dekat-dekat jam 3 sore atau setengah 4, itu biasanya lebih oke ya. Artinya dia datanya masuknya terakhir gitu. Sementara yang keluarnya pagi, jam 10, bisa saja dia di jam setengah 4-nya asingnya jualan, diguyur, akhirnya harus kita analisa ulang. Jadi jangan terpercaya juga ya, dia hanya tool. Lalu kita lihat ada rekom. Nah ini ada tadi pertanyaan. Pertanyaannya, apakah itu sinyal saham-saham yang bagus? Nah, ini ya, saya jelasin sedikit. Kita menganut paham namanya confluent. Yang bagus itu apa? Ya, saham yang bagus. Yang bagus itu confluent. Misalnya, dia dari alert bot keluar. Keluar apa misalnya BRPT ya. Terus di rekomnya, di volume price-nya keluar. Di golden cross-nya keluar. Di jet-nya keluar misalnya ya. Keluar. Terus letakkan volume. Keluar juga, ini bagus untuk dianalisa, bukan bagus untuk dibeli. Bagus untuk dianalisa ya, karena ada sekian banyak itu, sekian ribu nggak mungkin kita analisa semua, dia itu. Jadi bukan bagus untuk dibeli ya. Tunggu dulu, bukan bagus untuk dibeli. Bagus tidak bagus dibeli itu tergantung hasil analisa. Ya. Analisa dulu. Setelah analisa, baru kita hitung reward risk ratio. Nah, disinilah baru ketahuan bagus atau tidak. Yang bagus itu apa? Minimum rewardnya 2 kali risk. Ya. Kalau dalam trading kita bisa profit 1 juta, loss-nya jangan lebih dari 500.000. Itu baru yang bagus untuk dibeli. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu. Robot ini dia hanya memberikan kita screening saja untuk yang ini. Alert big data juga tetap harus kita analisa, tetap harus disusun trading plan, tetap harus hitung reward ratio, tetap harus money management. Oke ya. Oke. Jadi tadi menjawab pertanyaan Pak siapa tadi ya? Pak ini juga nggak tahu, saya lupa. Siapa yang bertanya tadi? Pokoknya adalah dia sudah lama juga menggunakan bot baru tanya. Jadi itu hanya hasil screening. Dengan cara lain juga ada, makanya dia ada banyak, ada yang muncul di sini, ada muncul di situ. Pada intinya kita harus melakukan analisa. Oke ya. Jadi dari alat robot kita ada energi dan BRPT. Berharap di yang lainnya juga ada. Bisa saja ada saham bagus yang akan naik tapi tidak muncul di alat robot, munculnya di tempat lain. Atau ledakan volume, itu sering ya, atau di payback. Rekom, rekom ini bedanya apa? Dia menggunakan end of the data. Jadi dia kalau sudah keluar, misalnya ini Bevin, bullish sign, dia keluar untuk tanggal 25, dia tidak berubah lagi. Tapi kalau alert robot keluar energi jam 10 pagi, bisa jam 3 sore dia diguyur jadi bearish ya bisa. Kayak gitu, itu bedanya ya. Jadi energi BRPT dia tidak muncul di sini, berarti tidak confluent. Bevin tidak ada di big data, berarti jelek. Belum tentu, dianalisa juga dulu ya, mungkin dia bagus ya Bevin. Buktinya dia keluar di volume price. ESA ini kapan keluarnya? Kemarin alertnya keluar ya, jadi lumayan. Terus ada yang bertanya juga, ini candle pattern ya price action biasa saja, dia candle by candle, tapi dia mengabaikan volume, jadi banyak dia sinyalnya.
Kalau udah tambah volume biasanya berkurang. Nah, ada yang tanya, Pak, PWS itu ada sinyal untuk buy. Kalau sinyalnya sell berarti untuk jual, gitu ya. Golden Cross, Pawon. Nah, Pawon ini kalau Golden Cross kan berarti sinyal untuk buy. Ya, memang secara teori juga begitu. Sementara Dead Cross ada sinyal untuk sell. Jadi lihat juga ya Bapak Ibu. Nah, Golden Cross ini sinyal untuk buy. Cuman bagus atau tidak, ya kita analisa dulu. Hitung risiko rasio dulu ya. BRPT ada alert, ini juga ada alert ya. Ini nggak tahu nih apakah bisa kita jadikan tutorial trading plan atau nggak. Ini nggak tahu nih. Mudah-mudahan besok ya ketemu, nanti malam juga sambil nonton bola saya cek-cek apakah ada untuk tutorial besok di kelas. Karena kalau lihat BRPT dan energi nanti kita analisa ya. Nah, lower downchian breakout tidak ada ya. Oke, nah ini kan yang dari alert ada. Kalau yang di lain ada nggak? SCR VBOOM. Keras, ya. Apakah ini bagus? Ya, dianalisa dulu nanti. VPA keras. Lihat dulu sekilasnya. Dia ada ledakan volume. Ya, mudah-mudahan nggak ledakan aneh-aneh. Oh, aneh ya Bapak Ibu. Aneh ya. Ya, dia aneh ini. Dan nih. Aneh ledakan volumenya ya. Bam. Ini adalah sinyal sell. Ya, sinyal sell merah dia di atas. Agak aneh, tapi memang volumenya nggak bohong ya. Ini kita tidak terpantau karena dia di luar kompas 100 ya. Kalau agak-agak nyali lah kalau di luar kompas 100 itu. Kita lihat dengan SCR top FF. Ekstrim dulu. Nah, ini ekstrim. Ya, ini membantu screening yang mau mental baja buy on weakness dan sell on strength lah. Ya, tapi lihat juga sahamnya harus yang kita kenal. Ini RC sudah ekstrim. Nah, ini banyak-banyak saham yang grid ya. Artinya cocok untuk sell on strength kemarin beberapa saham ini. Oke, kita lihat SCR Panic. Yang kita cari kalau dari sini ya saham-saham bagus yang habis panic terbitlah hope. Harus dianalisa dulu yang mana sahamnya juga nggak tahu. Ya, Avia, BBCA ini harus dilihat satu-satu ya Bapak Ibu, ini kan banyak. Pawon tadi ya ada di Golden Cross, coba kita lihat. Apakah dia habis panic terbitlah hope? Speedo, bukan Speedo, Star. Ya harus dicari. Yang mana bagus, analisa dulu. Nah, contohnya biasanya saya berikan di aftermarket close cara analisanya. Harusnya kalau udah nonton tiap hari aftermarket close, udah tahu lah. Oh, belum ya. Pawonnya belum habis panik terbitlah hope. Malah dia bergerak ke panik. Belum. Kalau untuk pawon, cari sendiri yang lain. SCR Hope. Ini saham-saham yang berada hope. Kita harapin dia naik ke atas sana ya, menuju grid ya. Oke. Sekarang kita cek SCR top FF. Ini adalah top foreign flow tadi sudah. Yang kita harus combine dengan SCR top kaki. Jadi hajar kanan hajar kiri dengan foreign flow harus digabung. Kita lihat BRPT bagus ini Bapak Ibu. Dia hajar kanan dan dia grid. Ini ada berita atau apa saya nggak tahu ya. Dia net buy asingnya juga. Dia hajar kanan berarti greedy. Dari sini kita bisa lihat yang hajar kanan tuh dasar. Artinya apa hajar kanan? Berarti greedy dia. Hukum pertama Wyckoff, greedy ya Bapak Ibu. Demandnya lebih besar. Dia hajar kanan dia. Oke. Nah, sementara yang hajar kiri, fear, BMRI. Ya, ini hukum pertama Wyckoff juga supply and demand ya. Jadi, fear dia. Bank Mandiri paling banyak dihajar kiri. Sekarang kita lihat SCR pullback. Mungkin ada yang cocok saham-saham yang pullback ya. Wow, banyak. SCMA, pullback, MMLP, MTEL. Kita lihat. Saya punya SCMA nih. VPA, SCMA. Dia pullbacknya apakah cocok untuk buy on weakness? Mudah-mudahan cocok. Jadi kalau dapat, pullback dia punya tren ya, the best time for buying, maka dia second chance tuh, dia bisa turun ke bawah lagi, makin bagus nih. Oke, pullback dia, volumenya harus kecil. Itu ciri-cirinya ya, dia pullback. Oke, nantilah kita ada waktunya. Saya harus cepat-cepat nih karena mau ada main bola timnas. Sekarang kita cek dengan apa lagi? Sudahlah itu dulu, langsung kita bahas komposit kita. Speedo. Kemarin tidak ada aftermarket close Bapak Ibu karena saya mempersiapkan workshop Speedo Composite. Sekarang kita lihat. Kompositnya masih ekstrim. Nah, ini agak-agak mengkhawatirkan ya. Saya agak-agak mengatur kalau ekstrim. Tapi kita cek weekly-nya lah ya Bapak Ibu. Ini valid dia weekly-nya harusnya Speedo Composite. Untuk weekly. Masih grid, masih bisa bergerak naik lagi. Belum kuat. Ini agak rentan nih karena memang ada momen 1 Agustus, daily-nya sudah ekstrim, tapi
weekly-nya belum. Kalau tadi weekly-nya sudah grid, wah ini panjang kita naiknya nih, bullish ya. Tapi weekly-nya belum. Ya kita tunggulah ya, nanti kita lihat langsung. Kita cek dengan star C0. Untuk rotasi saham sektoral, apakah ada yang outperform terhadap komposit yang positif hari ini? Agak lama internet. Infra sudah mulai ada sedikit pemendekan ya. Finance berbalik. Ini bisa dipantau finance-nya nih. Relatif terhadap komposit, finance-nya tadi menjadi pendorong ya. Finance ya, pendorong ini Bapak Ibu. Tekno juga pendorong. Industri juga menguat ya Bapak Ibu. Relatif terhadap komposit. Oke, kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Apa yang terjadi di weekly? Ini, dia, suka nggak suka, bagus dia ya. Suka nggak suka kita, volumenya valid, sinyal weekly-nya effort to rise bullish sign. Apa yang seperti saya sampaikan kemarin-kemarin? Kita let profit run lah. Walaupun kita ketemunya di sini ada gap, masih let profit run. Apa boleh buat? Ya, ini nanti tarik apakah sudah dapat atau belum ini. Kayaknya sudah break ya. VPA monthly composite. Nanti sahamnya aja yang singkat ya. Ini nanti dicek ya Bapak Ibu, apakah dia high-nya ini kan ada supply. Apakah supply ini udah dimatikan atau belum? Udah ya kayaknya. Volumenya juga bagus. Ini juga buy. Suka nggak suka weekly-nya demand-nya besar. Kita lihat VBP. VBPW composite. Kita mau lihat dulu demand, supply and demand-nya. Tidak kelihatan ya nih. Bapak Ibu nanti kalau pakai trading view tarik aja garis ini. Sudah, tarik garis ini. Kayaknya sudah juga nih. Break dia, volumenya bagus. Suka nggak suka, price dan volume valid dia, Bapak Ibu, up. Kalaupun dia pullback, ambil yang di sini, dia akan turun ke bawah. Ini ada double Marubozu, mungkin ke sini pullback, naik ke atas, ini udah uptrend ya. Bisa all time high ini. Kita lihat daily VPA composite. Kita daily-nya kita berpegang kepada daily untuk entry, untuk lihat, bukan entry. Kalau di composite kita tidak entry. Kalau di daily, sinyalnya demove indicate strength. Nah, ini agak runyam juga ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat, tetapi tadi weekly-nya bagus. Itu yang membuat galau ya. Kenapa? Bapak Ibu lihat, ini trennya up kan? Kemarin ada pseudo uptrust, tapi tidak valid. Dia butuh down bar, dia tidak valid, ya. Ada yang bilang, Pak, kemarin katanya mau turun. Lihat ini pseudo uptrust, ini candlenya bullish, break. Dia tidak valid, ada gap lagi. Oke, itu dulu. Oke, itu untuk memahami. Saya bilang ada identifikasi uptrust, dia naik lagi, tidak valid berarti. Makanya volume price analysis itu dia harus ada validasi. Ini ada pseudo uptrust, tidak valid. Belum valid ya nanti. Kita lihat di sini, bisa saja dia mainnya di weekly masalahnya. Kita lihat, ini trennya apa? Up ya. Trend up. Sepakat semua ya, harusnya ini adalah trend up, dia membentuk new high. Tapi lihat volume. Down volume. Kalau teori disebut dengan divergen atau anomali. Oke. Ya, di sini juga ada gap. Jadi itu dulu lah. Nanti kita lihat dia akan, kalau pullback pun dia akan mengejar ini. Yang di break ini. Ini adalah disebut dengan resisten become support. Oke. Volumenya dasar rata-rata, spreadnya narrow. Jadi spreadnya narrow ya. Volume di atas rata-rata karena kita ambil 20 hari. Tapi kalau kita lihat ini trennya down. Dan dia terjadi cun. Candle hari ini tuh cun sama kemarin tuh Bapak Ibu ya. Cun. Ya besok saya bahas di kelas ini. Ada juga tutorial sudah ada ya. Oke. Kita lihat VBP composite. Jadi lama ini. Nggak jadi nonton bola kayaknya.
Dia sudah melesat ke atas, harus cek lagi. Ini kan ada sinyal sell nih, ini sudah dijebol atau belum. Tapi Bapak Ibu, ini pasti banyak gap, Beb. Secara teori kalau gap sebanyak ini dia akan tutup. Cuman kan karena dia belum tutup, saya boleh dibilang saya halu ya. Tapi teori begitu bahwa kalau di komposit itu kalau ada gap dia akan tutup. Cuman kan masalah tingkat kesabaran saja ya. Ada yang nggak sabar, tapi begitu 2 tahun lagi dia nutup, akhirnya tutup juga kan. Cuman nggak sabar nunggu 2 tahun, atau 2 bulan, atau 2 minggu, atau 2 hari kemudian dia tutup gap ini. Bisa ke bawah langsung kan bisa saja. Saya tidak tahu yang belum terjadi, hanya Tuhan dan bandarnya saja yang tahu. Secara teori gap ini banyak dia akan tutup. Itu teori ya. Oke, kita lihat dengan foreign flow. PIF Composite. Berikut ini chart foreign flow untuk composite Bapak Ibu. Foreign flow-nya hari ini keluar 43,9 miliar net sell dan 5 hari ada 376 miliar net buy. Ini mengecil ya, mulai mengecil ya Bapak Ibu. Net sell-nya juga dalam 20 hari ada net sell 4,7 triliun dan 60 hari ada 9 triliun net sell, dalam 100 hari ada 33,8 triliun asingnya net sell. Oke, jadi kalau melihat asingnya semakin mengecil keluarnya, bahkan masuknya mulai ada mengecil. Tapi asing kompositnya naik, dia divergen ya. Kalau nanti asingnya mulai masuk itu biasanya menjadi penorong kuat. Inilah kita tunggulah. Ini ada switching MSCI kalau nggak salah ya, sama Donald Trump. Jadi itu saja kita tunggu, sabar ya, jangan sampai nyangkut, jangan sampai kehabisan cash. Oke, kita mulai dengan alert Bapak Ibu. Alert botnya dari ENRG. Kita lihat alert ENRG. Mudah-mudahan tidak perlu berlama-lama. Energi ini dia tidak fresh, harusnya belinya kita di bulan Maret malah atau April ya Bapak Ibu. Dia sudah naik tinggi. Kita cek dengan Speedo ENRG. Ini singkat sajalah ya. Extreme Grid, hati-hati ya, sudah naik tinggi. Kayaknya nggak bisa nih kalau dijadiin tutorial trading plan karena sudah naik tinggi dia. Ngapain kita beli saham-saham yang sudah naik tinggi ya? Tunggu turun lah. Atau bukan the best time for buying. Kita cek dengan Speedo Composite. Weekly-nya bagaimana? Weekly-nya zona grid ya. Saya nggak tahu gridnya dari ekstrim atau dari netral naik ke grid. Kita cek dengan Star ENRG. Rotasi sahamnya juga sudah tinggi, Bapak Ibu. Dia sudah berada di zona grid, berarti naiknya sudah tinggi. Kita lihat W Star ENRG. Jadi sambil dianalisa-analisa apakah dia bagus untuk jangka panjang. Enggak juga ya, ini sudah naik tinggi. Weekly-nya Energi Mega Persada sudah naik tinggi, alertnya sudah masuknya di April ya. Jadi sudah berapa bintang sebelumnya, harusnya dulu masuknya di sini nih. Habis panik terbit lah. VPA weekly ENRG, kita lihat weekly-nya dulu biar cepat. Oh, udah naik tinggi ya Bapak Ibu. Harusnya dia suruh belinya di April. Nggak bisa juga dibuat tutorial trading plan. Jadi belinya harus di April. Apa yang dilakukan kalau begini? Let profit run. Ya, biarkan ini ya. Kita lihat VPA ENRG ya. Ini sudah naik tinggi, let profit run saja ENRG. Dia break new Bapak Ibu. Kalau begini stop loss bisa dinaikkan, stop loss kalau yang agresif di sini ya. Kalau yang mau slow di lower mid doncian karena dia kan mantul mid doncian. Jadi dia kalaupun nanti ini mid downtrend kan naik biasanya dia gitu. Jadi mid downtrend ini 2 tick di bawahnya bisa jadi stop loss. Berarti 411 bulatin 410 kurang 2 tick berarti 406 ya. Begitu juga bisa. Volumenya meledak Bapak Ibu. Boom, tapi cun ada sedikit jualan di atas ya. Kita lihat dengan apa lagi? Langsung aja PIF aja deh langsung ya. Evol dulu, Evol ENRG untuk melihat itu powerbox atau tidak. Ya, tidak powerbox. Jadi Bapak Ibu ini tarik garis antara yang di break, tarik 2 swing, berarti stop loss bisa di sini. Karena dia sudah break new, ini ya stop loss. Jadi yang stop loss sebelumnya di bawah ini atau di sini bisa dinaikkan ke atas ya. Sudah naikkan stop loss. Itu gunanya dari alert robot untuk menaikkan stop loss kita. Kita lanjut dengan foreign flow PIF ENRG. Wah, berikut ini chart foreign flow untuk Energi Mega Persada. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana asingnya sebelumnya slow-slow saja.
Walaupun bottoming alertnya katanya di bulan April, tetapi asing yang mulai masuk besar di bulan Juni. Naik terus akumulasi besar, di sini golden cross-nya naik terus ke besar. Hari ini asingnya net buy 37,88 miliar, dalam 5 hari ada 44,7 miliar net buy. Dalam 20 hari 170,4 miliar asingnya net buy, dalam 60 hari ada 234,3 miliar net buy. Dalam sehari ada 240,1 miliar asingnya net buy. Hari ini cukup besar juga ya. Oke, asingnya uptrend, di follow asing juga nggak apa-apa. Ini bagi yang sudah punya energi mega persada, let profit run. Seperti Antam itulah ya Bapak Ibu, naik terus kena asingnya. Sekarang kita lanjut dengan alert berikutnya adalah BRPT, biar kita bisa nonton bola ya. Nanti malam setelah nonton bola saya cek-cek, mudah-mudahan ada yang bagus untuk tutorial trading planning. Kalau enggak nanti kita pikirkan lah. Kita lihat alert BRPT. BRPT ini juga sudah naik tinggi ya Bapak Ibu. Harusnya masuknya di bulan Mei. Ini fresh. Jadi kalau ada alert yang fresh, artinya bulan sebelumnya tidak ada alert, baru bulan ini ada, buy di situ minimal. Kalau BRPT ini saya belinya justru dulu pas dia lagi ekstrim-ekstrimnya ya. Coba kita cek di sini. Ntar kita cek. Ini untuk Bapak Ibu join Telegram channel. Kita lihat BRPT, cari-cari mana nih ekstrim BRPT. Ini ya. Jadi BRPT itu pas ekstrimnya belinya di November. Oke. Setelah itu kalau dia turun masih ekstrim, beli terus sampai bawah ya, asal kelihatan demand zone-nya. Oke, gitu. Ya, jadi kalau masuknya sekarang ya udah naik tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu pakai metode SCR ekstrim, 7 November kita tekan terus buy on weakness, mudah-mudahan profitnya besar. Saya sudah besar ya. Oke ya, jadi masuknya di situ harusnya. Kita pindah sekarang alert, kita cek dengan Speedo BRPT. Lihat daily-nya dia grid ya, jadi sempat ekstrim, sempat grid dulu. Artinya saat ini demand-nya lebih besar daripada supply untuk BRPT. Kita cek dengan Speedo BRPT. Oh, ini weekly-nya pula yang ekstrim, makanya dia berkepanjangan naik aja. Jadi kalau kita lihat begini, weekly-nya yang di ekstrim, daily-nya yang di grid, artinya kemarin ada supply yang masuk ini. Kita cek dengan Star BRPT. Rotasi saham BRPT relatif terhadap pergerakan komposit. Dia melemah berapa hari, baru sekarang ada penguatan relatif terhadap komposit, tapi jaraknya memendek. Ini hanya untuk membelokkan aja nih. Tergantung nanti hari Senin ya Bapak Ibu. Lihat ED basic-nya juga jatuh. Kita lihat dengan Star BRPT. Bagaimana weekly-nya? Wah, weekly-nya sudah naik tinggi. Jadi memang weekly-nya yang ekstrim, mainnya di weekly naiknya tinggi nih Bapak Ibu. Dia all time high atau apa ya, membentuk new baru atau bagaimana lah, ini nggak tahu. Kita cek dengan kadang-kadang ada saham yang memang di luar pakem, itu susah Bapak Ibu ya. Tergantung yang supir atau yang punya aja itu. Termasuk BRPT ini. Oke, kita cek dengan VPA weekly BRPT. Monthly lah yang apa-apa, VPA monthly BRPT. Biar tahu gambaran besarnya. Dulu pas sebelum pandemik saya sama teman-teman banyak akumulasi nih di sini nih. Kita masuk 2019, udah naik sekarang all time high. Ya mau dilawan bagaimana ya Bapak Ibu? Polanya mau wake off-nya gimana Pak? Ya gimana wake off-nya begini? Susah juga. Ini monthly-nya ya Bapak Ibu. Jadi dia punya pola-pola sendiri, pola 1. Nah, ini pola 1, ini pola 2, ini pola 3, ini mungkin nanti pola 4. Kadang-kadang ada teori yang tidak mengcapture karena memang luar biasa. Oke. Ya, volumenya meningkat besar. Kayak itu ya. All time high, kita cek dengan all time high bagusnya saya beli pula di sini. Waktu itu di bawah 700. Tapi nggak saya apa-apain, biarin aja. Pada Joko Pangstu we believe. Saya udah sampaikan ke teman-teman alumni untuk belilah BRPT gitu. Nggak tahu. Pas lagi panik-paniknya pada takut kali. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly BRPT. Weekly-nya bagaimana? Ya Bapak Ibu, dia all break, jadi all time high ya, all time high. Volumenya juga
Iyalah, boleh dibilang ini ada cycle yang berbeda. Ini mungkin akumulasinya. Sekarang dia marking up lagi ke atas. Kita tunggu dia apakah sampai ekstrim ya. Sekarang belum. Weekly-nya ekstrim, berarti panjang. Kalau weekly-nya ekstrim bisa 4 atau 5 candle baru kelihatannya. Sekarang kita lihat dengan apalagi dia kalau bermain di ekstrimnya monthly. Wah, itu super beggar itu. 10 beggar bisa. Sekarang kita lihat dengan VPA BRPT. Jadi kalau sudah punya, tidak ada pilihan lain, let profit run. Oke. Sinyalnya demo indicate strength, volumenya tinggi, spreadnya tinggi, dan dia break all time high. Close di atas upper downtrend 2470. Close dengan tidak ada sinyal VSA yang aneh-aneh. Dia biasa saja, tidak climax, tidak apa. Tapi ini ramping up, plateau, sedikit ramping down ya. Kalau udah begini, stop loss di mana? Di bawah sini. Stop lossnya sudah dibayar. Alasannya apa? Dia sudah close upper downtrend. Jadi gunanya alert botnya yang sebelumnya stop lossnya di sini, saya akan menaikkan stop loss saya di 2 tick di bawah swing low ini. Kita lihat dengan VBP BRPT. All time high tentu atasnya nggak kelihatan. Oke, di sini kita punya ya ini ada demand, ini ada gap ya, Bapak Ibu. Ya mungkin nanti 2 tahun lagi baru dia turun ke bawah. Kita nggak tahu juga. Evol BRPT nggak terlalu besar, Bapak Ibu. Volume yang nggak terlalu besar. Sudah ada yang besar di sini. Ini volume reversal ya. Sudah ada volume di sini. Kita mau mengatakan volume reversal juga tidak ya, Bapak Ibu. Ini masih biarkan dia jalan naik ke atas lah. Stop lossnya jelas bahwa karena ini sudah di break, stop lossnya 2 tick di bawah ini. Ini untuk stop loss. Ya, naikkan dari sini, pindah ke sini stop lossnya. Nanti kalau udah naik lagi, pindahkan lagi. Atau mau pakai wave juga bisa, wave BRPT. Jadi BRPT energi itu cuma bisa, yang kita lakukan adalah let profit run. Kalau yang agak agresif, ini kan ada nih 2080 kurang 2 tick, berarti stop lossnya 200. Mau 2 tick atau 3 tick, 2050 boleh 3 tick ya. Kalau pas-pasan nanti kena pula di sini. Makanya agak jauh aja ya dari ini. Karena ini lebih agresif. Oke, swing low bisa di sini 2050 bisa, 2060 juga bisa. Berlapis ya, 2050, 2040, 2030 itu stop lossnya berlapis. Oke. Hari ini dia hajar kanan 135 ya BRPT 135 miliar. Ini perubahan wave tapi enggak, dia udah langsung naik tinggi lagi. No worry ya. Oke, kita lanjut dengan foreign flow PIF BRPT. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk BRPT Barito Pacific. Kita sebelumnya lihat dia agak volatile, tidak terlalu jelas ininya. Di sini lebih volatile lagi Bapak Ibu antara Mei akhir sampai Juni. Berikutnya juga volatile. Kalau kita lihat ini asing di BRPT volatilitasnya tinggi sekali. Hari ini dia masuk cukup besar, asing net buy hari ini 165 miliar. Dalam 5 hari tercatat 163,6 miliar net buy, dalam 20 hari ada 45,3 miliar net buy. Dalam 60 hari 159 miliar net buy, dalam 100 hari ada 246,9 miliar net buy. Jadi kalau kita lihat dari hari ini ke belakang sampai 100 hari semuanya tercatat net buy dengan tambahan 165 miliar hari ini. Net buy lah. Faktanya walaupun dia volatilitas tinggi ya, ini mungkin asing sama asing saling bertarung nih. Karena yang punya setir dipegang sopirnya sama Pak Prajogo ya, lokal. Nanti silakan cek domnya. Domnya gimana nih? Dom BRPT. Ya. Belum update ya Bapak Ibu, belum update. Nanti update, tunggu. Oke. Itu saja Bapak Ibu after market close analysis. Jangan lupa Bapak Ibu untuk berikan voting. Bapak Ibu join saja ke Telegram channelnya ini ya. Vote masih 66 orang, Bapak Ibu bisa vote. Lalu jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya. Linknya nanti saya masukkan ke deskripsi video untuk votingnya juga ya. Botnya juga saya masukkan ke sana. Itu saja. Selamat
Akhir pekan, jangan lupa nonton Timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.